Pemimpin ini dituduh gila, tetapi ramalannya terbukti semua. Terkenal punya visi jauh ke depan. Banyak ramalannya yang dulu diejek tapi terbukti puluhan tahun kemudian. Di masa mudanya, ia disebut pemimpi, saat berkuasa, ia disebut gila. Dan setelah tumbang, ramalannya terbukti satu persatu. Ini adalah kisah seorang pemimpin yang melihat masa depan jauh sebelum dunia siap mempercayainya. Soekarno sejak muda sudah berbeda. Saat teman-temannya berbicara soal kerja, keluarga, uang, ia bicara tentang hal-hal yang bahkan dianggap mustahil. Indonesia merdeka, persatuan Asia Afrika, dan negara-negara besar yang akan saling berperang demi pengaruh. Orang-orang kolonial mencibir. Tentu saja ia ditertawakan. Belanda menyebutnya agitator, pemimpi, bahkan anak muda yang pikirannya rusak. Tapi Soekarno tidak berhenti. Ia berkata, Kelak bangsa-bangsa dunia akan berebut pengaruh di Asia. dan semua orang bilang, Omong kosong. ketika akhirnya menjadi presiden, Soekarno tidak berhenti berbicara tentang masa depan. Ia berbicara tentang konfrontasi Barat Timur, gerakan anti-kolonialisme, dan negara-negara besar yang suatu saat saling berebut teknologi, energi, dan pengaruh. Tetapi banyak ilmuwan barat menyebutnya paranoid. Politisi dalam negeri menyebutnya pemimpin sensasional. Sebagian media menyebutnya gila kekuasaan. Theodor Poros Jakarta Beijing Pyongyang disebut gila. Ramalan Asia akan memimpin dunia dianggap ngawur. Peringatan tentang kapitalisme global dianggap teori konspirasi, dunia modern, bursa saham, teknologi, perang ekonomi. AS Cina, tapi kemudian dunia mulai berubah. Dan ramalan Soekarno satu persatu mulai terbukti. Soekarno meramalkan AS China akan jadi dua kekuatan raksasa yang saling bentrok. Dulu ditertawakan, hari ini perang dagang, perang chip, perang pengaruh. Ia berkata, negara kecil suatu hari akan bisa melawan negara besar dengan teknologi. Dulu dianggap fantasi. Hari ini drone, siber, AI. Soekarno bilang, Asia akan bangkit, memimpin dunia. Hari ini, Jepang, Cina, Korea, India, Asia Tenggara naik pesat. Ia memperingatkan Indonesia suatu hari bisa terpecah dari dalam jika lupa jati diri. Dulu dianggap drama. Hari ini, isu polarisasi politik, konflik identitas, ia meramalkan negara-negara besar akan kembali berlomba menguasai ruang angkasa. Dulu, terdengar seperti film. Hari ini, NASA versus SpaceX versus China. Soekarno sering menyebut satu kata yang membuat banyak orang mencibir. NEK-OL-IM. Neo-kolonialisme y imperialisme. Dulu orang bilang, itu hanya hantu buatan Bung Karno. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Perusahaan asing mencaplok sumber daya, perang utang antar negara, tekanan ekonomi, manipulasi politik global. Bukankah itu bentuk baru penjajahan modern yang dulu ditertawakan? Kini menjadi kenyataan paling jelas dalam ekonomi dunia. Namun ironinya, ketika ramalannya mulai terbukti, Soekarno sudah tak berkuasa lagi. Ia dijatuhkan dengan cara yang membuat sejarah Indonesia berubah total. Dan di masa-masa terakhirnya, ia bertanya hal yang sangat sederhana kepada orang dekatnya. Apakah aku salah atau bangsa ini yang belum siap? Pertanyaan itu menggantung sampai hari ini.
Dulu ia disebut gila. Hari ini, dunia membuktikan ia benar. Soekarno melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Dia bukan peramal. Dia adalah pemimpin dengan pandangan jauh ke depan. Dan pertanyaan paling penting sekarang, jika Soekarno hidup hari ini, akankah kita tetap menertawakan ramalannya? Atau akhirnya, kita mau mendengarnya?